atau pengertian DNA, ada yang bisa membantu menjelaskan kembali? Ya, silahkan. Gen adalah, oke, yang lain sepakat dengan definisi yang disampaikan temannya? Siapa dia namanya, Dek? Kalau Fari bilang gen adalah DNA, berarti DNA adalah apa, Fari? Lain? Ya, silakan. Gen adalah kumpulan DNA, gitu. DNA adalah kumpulan gen. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, DNA manusia itu kan ada untayan-untayan ya. Nah, kalau kita ibaratkan DNA adalah jalan panjang, begitu jalan tersebut kita bagi menjadi segmen-segmen, itu adalah gen. Jadi gen adalah segmen DNA yang membawa sifat atau karakteristik tertentu. Betul yang seperti Fahri bilang. Bilang bahwa gen adalah DNA, betul, tapi ada pelengkapnya nih. Gen adalah segmen DNA. It's not the whole DNA, tapi adalah segmen-segmen DNA. Nah, terus saya tanya lagi, gen di dalam tubuh manusia ada berapa banyak sih? Udah dapat informasinya belum dari Dr. Ahmad? Yang sudah terpetakan di Human Genome Project, selesai tahun 2003, mungkin kalian semua belum lahir ya 2003 ya? Ada yang udah lahir belum 2003? Lahir tahun berapa kalian? 2005, 2004, berarti kalian berapa? 17, 18 tahun ya? Ada yang anak Axel 16 tahun? Nggak ada anak Axel? Biasanya tiap tahun ada nih anak Axel. 17 tahun. Kira-kira berapa sih jumlah gen dalam tubuh kita? Ada yang tahu nggak? Kan katanya gen itu membawa karakteristik atau sifat tertentu. Karakteristik atau sifat yang kita miliki kan ada banyak ya. Yang bisa diukur contohnya tinggi badan, atau misalnya jenis rambut, warna mata. Lalu yang tidak terukur contohnya golongan darah, kepribadian. Nah, itu kan banyak banget dalam tubuh ini. Kira-kira ada berapa jumlahnya? Ratusan atau ribuan? Kurang lebih yang terpetakan sejauh ini adalah 20.000 sampai 30.000 gen untuk tubuh manusia sendiri. Lalu kalau kita bilang bahwa oh berarti banyak ya gen-gen dalam tubuh yang mengatur sifat atau karakteristik tertentu. Tapi kok bisa sih misalnya, siapa namanya Dek yang sedang menulis ini? Siapa? Hafifi. Afifi. Sebelahnya Afifi sama Steven berbeda kan ya secara fisik ya? Beda nggak? Beda ya. Tapi kalau kita menelaah lagi ke dalam, ternyata mereka semua itu adalah share the same genetic. Nggak ada pointer ya, Dek? Caranya supaya yang tab ini bisa nggak kelihatan ya, height ya. Saya nggak terlalu sering nonton drakor, tapi yang saya tahu lumayan terkenal si Babang ini. Dia kan ganteng. Kalau menurut saya di antara beberapa aktor Korea dia yang oke lah, ganteng nih. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dia nih dengan Afifi atau Steven lah. Kira-kira kalau lihat secara fisik kan emang jauh
Bukannya maksudnya ganteng beda jauh ganteng, enggak maksudnya ya. Saya ralat, maksudnya secara fisik kan setiap orang tuh punya daya tarik masing-masing memang ya. Mungkin bagi si A, oh ini ganteng, mungkin bagi si B, biasa aja nih. Atau bagi yang lain, bagi A mungkin Afifi nggak terlalu menarik, tapi bagi si C misalnya Afifi ini ganteng banget, idola dia gitu ya. Ya iyalah Afifi harus percaya diri bahwa memang kita masing-masing menarik dengan cara kita masing-masing. Tapi ternyata si Babang ini sebetulnya kalau kita telusuri, kemiripan dia dengan Afifi, dengan Stephen, dengan Ideal, si ketua kelas ini adalah 99.9%. Jadi kalau dibilang mirip nggak? Ya mirip secara DNA. Tapi secara penampilan fisik, secara yang lain-lain itu berbeda. Terus mikir kan, wah kok hampir 100% mirip, tapi bisa jauh beda banget appearance-nya. Misalnya saya dengan saudara saya sendiri yang orang tuanya sama, tapi penampilan kita berbeda. Yang kembar, yang bukan fraternal, yang bukan identik, itu aja beda. Padahal timingnya sama, konsepsi mereka sama. Terus perbedaannya ada di mana sih? Perbedaannya ada di 0,01% itu yang menentukan masing-masing dari kita ini menjadi apa adanya kita sekarang. Lalu kalau kita tarik lagi nih, lebih luas. Kita dengan alam semesta, kadang-kadang manusia ini merasa kayak, oh we rule the world. Padahal kalau kita coba bandingkan, kita dengan lalat buah itu 60% kesamaan genetik. Jadi kalau kalian didissect, kalian 60% itu sama dengan DNA-nya lalat buah. Dengan tikus, anak bulu kalian di rumah itu 90% miripnya. Dengan sapi, dengan anjing, lalu dengan monyet yang suka kadang di circle, yang kita suka bilang, nyet kemana lo? Dipanggil nyet kan kadang emosi. Tapi kalau dibilang secara DNA tuh sama. Cuma ya tetap aja ya nggak rela juga kan dipanggil misalnya monyet gitu kan ya. Tapi kita nggak bisa mengingkari bahwa kita semua saling terhubung di dunia ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan secara berlebih. Balik-balik lagi nih kalau agama kita bilang yang membedakan manusia satu dan manusia lainnya adalah iman dan takwa. Jadi kalau kita bilang, saya lebih baik dari Anda. Failure dan tahu attitude itu benar-benar harus dibuang jauh-jauh karena kita secara DNA itu sama. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, what makes you, you? Apa yang membuat kita ini seperti ini? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini mengenai DNA, mutation, dan repair mechanism. Outline kuliah saya nggak akan terlalu banyak. Cuma ada 3, getting to know genetics, refreshing aja apa yang kalian sudah dapat dari Dr. Ahmad, why it matters, dan I'll be my own savior, maksudnya adalah sebetulnya di dalam diri kita ini sudah ada mekanisme untuk perbaikan sendiri. Mau kita ada kerusakan dalam tingkat molekular pun, we are all equipped with that mechanism. Jadi yang bisa kita andalkan sebetulnya memang hanyalah diri kita sendiri. Beberapa hal yang penting diketahui istilah-istilahnya. Gen, sudah tahu semua itu apa, segmen DNA yang membawa karakteristik tertentu. Lalu genetics adalah ilmunya yang mempelajari pewarisan karakteristik pada organisme. Lalu ada genomik. Gen, itu kan singular nih, satu gen aja. Tapi kalau saya bilang tadi dalam tubuh manusia ada 20.000, 30.000 gen, total semua gen dalam tubuh itu disebut dengan istilah genom. Jadi kalau kalian bilang ada genetics, ada genomics. These days people are talking about genomics instead of genetics. Udah ketinggalan bicara tentang genetik, kita bicaranya genomik. Jangan sampai nanti ditanya, genomik apaan? Kayaknya sama-sama dengan gen deh, tapi bedanya apa? Nah mudah-mudahan sekarang tahu. Nah, konsep ini adalah konsep yang saya harap sudah dapat sih minggu kemarin dari Dr. Ahmad. Central dogma ya. Perubahan dari DNA sampai akhirnya menjadi bahan baku yang siap untuk digunakan. DNA berubah menjadi mRNA, lalu dibaca lagi menjadi protein, transkripsi, translasi. Kalau ibaratnya dengan suatu proses yang kita kenal sehari-hari, central dogma is like when you try to cook.
Sebelumnya kalau misalnya masa pandemi 2020 sering banget kan ya suka banyak masak-masak. Yang paling top kalau nggak salah resep dalgona ya. Dalgona coffee atau apa gitu. Pasti kan orang, oh nyari buku resep nih. Nah buku resep itu sama kayak DNA. Tapi single resep, satu resep itu adalah gen. Jadi kalau misalnya membuat masakan pasti kan ada contoh resep nih. Misalnya 5 sendok teh kopi. Kalian buatlah itu. Terus dapatlah kopi atau protein. Yang bisa dimakan atau diminum adalah si makanan. Jadi tubuh kita itu nggak bisa menggunakan gen, tapi yang bisa digunakan adalah produk dari gen, yaitu protein. Protein ini apakah akan sama di antara tiap manusia? Coba deh. Sama nggak deh? Protein yang dihasilkan di tiap orang akan sama atau beda? Sama. Coba yang berbaju, yang berkemeja putih. Kok terlambat sekali, Dek? Sholatmu di mana? Di luar. Makan siang di luar. Kendala kita emang belum ada kantin ya. Kalian makan siang di mana tadi? Yang lain-lain. Di luar di mana? Jajan keluar dulu. Nggak pada GoFood? Nggak ya. Kalau zaman dulu mah enak ya, ada kantin, bisa ke kantin aja. Ke depan sini boleh. Ya enak bersusah-susah melewati teman-teman ya daripada di depan ya. Ya silakan. Oke, ada yang berkemeja putih, sama-sama kemeja putih kita. Protein yang dihasilkan di tiap orang akankah sama atau beda? Kalau yang tadi bilang, siapa namanya, Dik? Sultan. Sultan bilang sama. Kalau dirimu namanya Vindi. Cindy. Cindy hampir sama dan sama. Hampir sama ini berarti 99% gitu lah ya. Ada yang jawab beda nggak? Atau semuanya sama jawabannya antara Sultan dan Cindy? Kalau tadi saya bilang bahwa ada perbedaan dalam diri kita 0,1%. Nah, kalau seandainya di resep atau di gen ini, tadi kan saya bilang contohnya 5 sendok teh kopi untuk menghasilkan kopi yang enak nih. Ternyata di salah satu seseorang itu 5 sendok teh kopi tadi menjadi 3 sendok teh kopi. Tetap jadi kopi kan, tapi rasanya mungkin nggak akan kental kopinya atau nggak terlalu pekat atau pahit. Those things could happen. Variasi-variasi tersebut itulah yang kita kenal dengan variasi genetik yang menyebabkan perbedaan-perbedaan baik fisik maupun non-fisik pada manusia. Jadi ada yang kita kenal dengan variasi genetik. Lalu kenapa variasi genetik ini sangat penting? Karena variasi genetik adalah salah satu faktor yang menentukan bagaimana karakteristik fisik seseorang ditentukan. Jadi ada nature dan nurture. Teori yang nggak akan pernah basi untuk dibahas. Kalau misalnya kita bicara kepribadian, itu jelas adalah perpaduan nature dan nurture. Tapi yang murni nature juga ada. Contohnya apa? Karakteristik yang murni benar-benar hanya faktor genetik, tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ada yang terpikir nggak? Ada yang terpikir? Kalau kita bicara faktor yang dipengaruhi oleh kedua hal, tentu banyak ya, contohnya tinggi badan, kepintaran atau kecerdasan. Kecerdasan itu sebetulnya ada 2 mazhab. Ada yang bilang murni genetik, ada yang bilang perpaduan. Tapi kecerdasan, potensi kecerdasan kalau tidak dibarengi dengan stimulasi yang tepat, tentu tidak akan mencapai tingkat potensi maksimalnya. Tapi ada yang benar-benar pure karena faktor genetik. Ada yang tahu nggak? Contoh paling mudah apa yang kita temui sehari-hari? Rambut, jelas lah. Rambut kan
Ya walaupun kalian bonding, smoothing, atau di curly-curly atau di gelombang-gelombangin, tapi basically rambut kita bisa lurus atau keriting itu karena pengaruh dari genetik. Ini yang saya akan bahas. Jadi variasi di dalam susunan DNA itulah yang tadi kita sepakati menyebabkan perbedaan karakteristik dari satu individu ke individu lainnya. Ada yang normal varian. Perbedaan ini tidak menyebabkan konsekuensi klinis. Contohnya tadi jenis rambut, bentuk rambut maksudnya, warna rambut, warna kulit, golongan darah. Lalu ada yang variasi yang patogenik. Variasi patogenik berarti when there is a changes, berarti akan ada konsekuensi klinis. Variasi patogenik kita beda lagi menjadi dua jenis. Ada yang polymorphism, ada yang mutasi. Bedanya apa? Kedua-duanya sama-sama perubahan susunan DNA, tapi konsekuensinya akan berbeda karena ketika polimorfisme, perubahan susunan DNA ini akan menyebabkan kerentanan terhadap suatu kondisi atau penyakit. Tidak serta-merta sakit. Sementara kalau mutasi, perubahan susunan DNA akan menyebabkan sakit. Jadi bedanya adalah satu menyebabkan kerentanan, satu menyebabkan sakit. Yang paling banyak dijumpai jelas yang polimorfisme. Contohnya kencing manis. Mungkin di ruangan ini ada beberapa yang punya kerabat dengan riwayat kencing manis nih. Neneknya, ayahnya, atau tante. Tapi apakah itu berarti bahwa kita pasti menderita penyakit yang sama? Enggak. Karena yang pasti adalah kita mewarisi perubahan gennya, tapi untuk menjadi sakit harus dipicu dengan riwayat lifestyle yang tidak baik. Contohnya, makan siang tadi, makan siang apa kalian? Nasi bungkus gitu ya. Food for brain memang nasi bungkus ya. Minumnya apaan? Oh, air putih, susu, nice. Ada yang minum minuman bergula, sugary drinks misalnya, banyak ya sebetulnya kedai-kedai yang menawarkan minuman-minuman manis. Baca nggak sih kan, ada yang suka main Twitter nggak? Kemarin kan sempat rame yang es teh Indonesia ya, yang sampai bilang bahwa, gila nih minuman atau apa nih, minuman gula 3 kg dicampur bahan pembuat kue gitu ya. Terus si customernya disomasi oleh es teh Indonesia kan jadinya. Jadi kalau kita bayangin minum-minuman yang manis gitu. We all know sugar is not good for ourselves, tapi tetap aja ya. Soalnya kalau lagi depresi, lagi stres, we crave for sugars. Itu adalah fisiologis. Karena dengan sugar itu bisa melawan hormon kortisol memang. Tapi kalau kita terlalu banyak konsumsi gula yang tidak baik, bisa mencetus penyakit-penyakit metabolik, contohnya DM. Jadi polimorfisme itu adalah bukan harga mati. Lagi-lagi contohnya kalau untuk kencing manis, if we have the genes, sama kayak contoh yang saya bilang minggu kemarin. Kita punya gelas, kalau faktor genetiknya udah ada, gelasnya udah terisi setengah. Begitu dicampur dengan gaya hidup yang tidak baik, ya gelasnya lama-lama akan penuh meluber, akan manifest dari penyakit tersebut. Lalu bedanya lagi polimorfisme dan mutasi adalah, kalau polimorfisme itu, seperti yang saya bilang, itu banyak dijumpai di masyarakat, lebih dari 1%. Kalau untuk mutasi, angka kejadiannya kurang dari 1%. Contoh penyakit-penyakit mutasi yang paling mudah, thalassemia. Kalau ada Down syndrome yang sudah kalian bahas tadi pagi, kan nggak banyak ya kejadiannya, kurang dari 1% di populasi. Oke, ini adalah pembagian variasi genetik secara umum. Tapi kalau kita bicara secara teknologi, nanti akan kalian kenal ada yang namanya benign variant, likely benign, pathogenic, likely pathogenic, atau variant of insignificance. Jadi ini adalah konsep yang saya kenalkan terlebih dahulu yang sangat sederhana. 5 konsep tadi yang barusan saya sebutkan akan saya bahas di kuliah selanjutnya.
lupa, udah saya tulis rupanya ternyata. Jadi kalau yang tadi, dua konsep awal adalah konsep sederhana yang dari dulu dipegang. Tapi sekarang dengan teknologi terbaru, setelah ada sequencing ditemukan, kita ada pembagian varian menjadi 6. Ada yang benign, likely benign, itu berarti dia nggak ada konsekuensi terhadap kesehatan. Varian of uncertain significance adalah, oh kalau varian ini di ras Asia, dia ada kaitan dengan penyakit A. Tapi kalau di ras Kaukasia, dia nggak ada kaitan. Jadi orang masih belum bisa menentukan pikiran. Contohnya kalian misalnya ada 2 cowok yang ngedeketin A dan B. Masih nggak tahu milih yang mana. Jadi mereka adalah varian of uncertain significance. Lalu ada yang likely pathogenic sama pathogenic. Itu berarti benar-benar sudah terbukti bahwa mereka menyebabkan suatu kondisi atau penyakit. Kalau normalnya kita tahu bahwa adenin pasangannya timin. Guanin pasangannya sitosin. Terus kalau misalnya yang urasil pasangannya sama siapa? Kok ada urasil? ATGC ini di DNA kan? Kalau urasil apa? Urasil pasangannya? Jadi pengennya jadi adenin aja ya soalnya. So I get to be paired with you. Ya emang agak lama memang ya. Kalau misalnya jokes genetik kayak gini emang susah untuk dimengerti. Jadi udah tahu bahwa A pasangan T, G pasangan C. Kalau kita buat yang original sequence, normalnya kan C, T tuh. Tiba-tiba yang T berubah jadi C. Ada perubahan satu basa. Berarti kalau kita baca per kodon kan akan beda ya. TAA sama, tapi begitu di sini CTG. Ini jadi CCG. Protein yang dihasilkan akan beda. Kalau saya bilang tadi di Human Genome Project, kita udah tahu sequential DNA normal. Kalian udah tahu belum berarti sequential DNA kalian apa? Udah tahu belum? Jadi kalau saya, kebetulan saya udah tahu nih. Jadi sequential DNA saya, ACT, GGG, UUU, UN. Sometimes you wanna make jokes like that. Ya nggak apa-apa juga sih. Jokes yang anak-anak kedokteran cuma bisa paham gitu ya. Sama kayak adenin, I wanna be adenin so I can be paired with you. Kayaknya perlu berapa kali diceritakan baru misalnya dapat ya. Ya nggak apa-apa. Sorry. Jadi, kalau udah tahu bahwa, kalau berubah satu basa, akan ada perubahan dalam cara kita membaca kodon. Jadi, kalau secara teori, kita kenal ada namanya 2 jenis mutasi. Base substitution atau frame shift mutation. Base substitution itu lebih mudah dipahami karena berarti ada satu aja yang berubah. Cuma, dalam perubahan satu basa itu akan ada 3 konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah berubah basa, tapi protein yang dihasilkan tidak berubah. Itu namanya silent mutation. Dia berubah basanya, tapi mRNA yang dihasilkan akan tetap menghasilkan protein yang sama. Karena kalau kita tahu kan kombinasi asam amino akan ada kombinasi protein yang dihasilkan ya, ada beberapa yang menghasilkan protein yang sama, itulah silent mutation. Lalu ada missense mutation. Missense mutation berubah DNA, berubah mRNA, protein juga berubah. Itu logis, berubah semua ya pasti produk akhir berubah. Itu missense. Lalu ada nonsense. Nonsense adalah jika terjadi perubahan DNA, tapi ternyata yang dihasilkan adalah stop codon. Stop codon itu artinya protein berhenti dibuat. Akibatnya apa? Truncated protein, proteinnya dysfunctional, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau silent mutation, protein terbentuk seperti biasa, kemungkinan besar tidak ada manifestasi kesehatan. Missense mutation,
perubahan DNA diikuti oleh perubahan protein sehingga pada perubahan fungsi, nonsense mutation, perubahan DNA diikuti oleh truncated protein karena terbentuk stop codon. Ini adalah base substitution. Kalau frame shift ini akan sangat bergantung bagaimana atau di mana bahasa itu berada. Karena ibaratnya kalau kita punya suatu kata, buku, kalau kita penggal per 3 huruf BUK, tapi kalau misalnya kita selipkan satu huruf setelah B, misalnya huruf A, pemenggalannya akan menjadi BAU, bukan BUK. Tentu kalau BUK dan BAU akan berbeda ya pembacaannya. Jadi, kalau ada insersi atau penyelipan satu bahasa, maka akan merubah pembacaan kodon, sehingga protein yang dihasilkan akan berubah. Kalau frame shift deletion, kurang lebih sama. Kalau yang di insertion adalah nyelip satu, kalau deletion adalah hilang satu. Konsekuensinya sama-sama ada perubahan pembacaan kodon, sehingga ada perubahan pembentukan protein. Mutasi-mutasi ini apa sih penyebabnya? Kalau secara teori, ada yang kun fayakun, Tuhan kasih mutasi, it happens. Ada yang karena faktor pencetus, karena berulang kali paparan, baru terjadi perubahan DNA. Contoh yang paling mudah ngerokok. Di kelas ini masih ada yang ngerokok nggak? Siapa yang ngerokok? Kalau social smoker, misalnya kalau ketemu sama teman-teman nih baru ngerokok doang nih, biar nggak pahit mulutnya. Atau nggak ada yang ngerokok sama sekali? Nge-vape juga nggak? Nggak ya? Ya udah, alhamdulillah kalau gitu ya. Kalau seandainya ada yang merokok, secara penelitian, teori juga bilang, boleh ngerokok, tapi ada jatah jumlah rokok yang diperbolehkan. Ini saya mengutip dari dokter spesialis THT yang kemarin ngajar, bahwa dia bilang boleh ngerokok. Mau tahu jatahnya berapa nggak? Atau karena kalian nggak ngerokok jadi nggak usah ya? Boleh dikasih tahu ya. Persiapan di masa depan ya, kalau misalnya pengen. Siapa tahu besok-besok kan berubah pikiran, ih boleh nih ngerokok, ya udahlah ngabisin jatah gitu ya. Bulan ini, sayang banget jatah ngerokok kalian tuh kalau untuk orang muslim itu hampir sama kayak kita lebaran. 2 kali setahun. Mending nggak usah ya. Jadi beli sebungkus gitu ya, awet sampai setahun. Enggak ya lah ya, sampai 6 tahun, 7 tahun bisa awet ya. Jadi it's basically saying no smoking at all. Karena kalau cuma 2 kali setahun ya ngapain lagi juga ya. Minum minuman keras. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi yang nggak bisa kita hindari adalah paparan dari lingkungan sekitar. Contohnya keluar terpapar asap buangan. Atau misalnya makan makanan produk, pasti semuanya ada pengawet yang sekarang. Kecuali yang benar-benar organik banget kita kelola, mungkin bisa hindari. Tapi tetap aja tuh, dari kita konsumsi minuman, makanan, ada yang ngerokok. Kita nggak ngerokok, tapi orang sekitar ngerokok ya sama aja terpapar juga nih. Nah, semua paparan dari mutagen ini, jika terjadi secara terus-menerus, bisa menyebabkan perubahan DNA. Masalahnya, di satu orang dan orang lain, itu berbeda ambang batasnya. Ada yang 10 kali exposure sudah bisa timbul perubahan DNA. Ada yang sampai 20 kali baru timbul. Makanya kanker itu benar-benar unpredictable. Kemarin FK Unsri kan barusan berduka, kalau misalnya ada yang tahu, salah satu alumni kita angkatan 2006 ada yang meninggal dunia karena kanker mamei, payudara. Usia muda, belum menikah. Kalau kalian pikir bahwa kanker itu hanya terjadi di umur 60, 70-an, think again bahwa banyak banget. Jadi untuk cewek-cewek, untuk cowok-cowok juga, karena kalau cowok kan biasanya prostat nih, kalau cewek kan mamei. Kalau cewek, sadari itu penting pemeriksaan payudara setiap. Cowok-cowok juga, kanker prostat, kanker paru, kalau bisa jangan sampai ditimbulkan karena habit kita yang tidak baik. Diri kita ini adalah aset seumur hidup. Jadi
wajib untuk disayang-sayang. Sebelum menyayangi orang lain, sayangi dulu diri sendiri. Selain yang mutasi tadi, ada contoh perubahan DNA yang agak sedikit berbeda. Kalau tadi kan berubah bahasa aja nih. Nah, kalau yang ini adalah konsep yang kita kenal dengan nama copy number variance atau trinucleotide repeat expansions. Saya pernah sebut ini di contoh patterns of inheritance di pola antisipasi. Kalau kita baca normalnya kalimatnya adalah the big fat rat can run far dengan penekanan pada kata rat. Rat kita anggap sebagai kodon, tapi ternyata di bawahnya ini adalah contoh yang masih substitution. Kalau the big fat rat can run far. Kalau kita menjadi antisipasi, the big fat rat can run far. Run-nya akan bertambah berkali-kali lipat. Itu adalah contoh dari trinucleotide repeat expansion. Pertambahan suatu kodon tanpa diketahui mekanismenya menyebabkan anak cucunya menderita penyakit yang sama namun lebih cepat dan lebih parah. Oke. Setelah tahu bahwa dengan paparan berbagai macam faktor, saya bisa mengalami perubahan DNA atau mutasi. Lalu kalau saya bilang tadi bahwa jawaban atas semua permasalahan sebetulnya ada di dalam diri, termasuk dalam tingkat molekuler. Jadi kalau ada DNA yang rusak, nggak serta-merta bahwa langsung sakit. Sebegitu kompleksnya Tuhan sudah menciptakan diri kita dengan mekanisme-mekanismenya. Kamu nggak kepanasan, tutupin. Kan sun exposure juga bisa menyebabkan kanker ya Dek soalnya. Jadi kalau yang cowok-cowok itu juga wajib pakai sunblock ya. Jangan malu dibilangin, ih kayak cewek nih. Enggak. Iya makin bawah kamu tariknya ya. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ke kampus, kadang-kadang ntar kalau cowok-cowok dibilang mental pakai sunblock, pakailah nggak apa-apa juga kok untuk kesehatan diri sendiri. Terus cewek-cewek kadang-kadang suka dibilangin, ih ribet banget reapply sunscreen gitu ya. Tapi kalau memang seandainya kita perlu untuk menggunakan hal-hal tersebut untuk menjaga kesehatan, nggak apa-apa. Kulit, terutama kalau untuk wajah, saya rasa kalian sekarang lebih aware ya sama kesehatan dan penampilan kulit wajah, ya nggak sih? Siapa yang pakai skincare sampai 10 steps, 7 steps? Enggak ya? Pakai pun alhamdulillah ya. Anak FK pulang-pulang ke rumah tidur aja yang penting ya. Ya soalnya lagi, kalau logikanya mikir aja, kan pakai skincare, tapi tidurnya jam 3 pagi, nggak ngefek kan? Tapi kalau yang saya dengar ada yang bilang, did you know that walaupun kamu makan dengan sehat, olahraga, tidur cukup, tetap bakal mati juga gitu ya. Tapi jangan. Kita kan pengennya hidup sampai waktunya kita diambil oleh Tuhan dengan kondisi sehat, bisa melakukan banyak hal. Tapi balik-balik lagi, taking care of yourselves is a form of self-love. Jadi nggak ada salahnya sama sekali. Oke, tadi saya bilang bahwa ada mekanisme untuk mencegah terjadinya kerusakan. Silakan kita tonton bersama-sama, setelahnya baru akan kita diskusikan. The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply that by your body's 100 trillion or so cells, and you've got a quintillion DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged. Other times nucleotides get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches.
Each nucleotide contains a base, and during DNA replication, the enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand, adenine with thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away and cuts off a few nucleotides and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. But DNA can get damaged after replication too. Lots of different molecules can cause chemical changes to nucleotides. Some of these come from environmental exposure, like certain compounds in tobacco smoke. But others are molecules that are found in cells naturally, like hydrogen peroxide. Certain chemical changes are so common that they have specific enzymes assigned to reverse the damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. One enzyme snips out the damaged base, and other enzymes come in to trim around the site and replace the nucleotides. UV light can cause damage that's a little harder to fix. Sometimes it causes two adjacent nucleotides to stick together, distorting the DNA's double helix shape. Damage like this requires a more complex process called nucleotide excision repair. A team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. They can actually sever one or both strands of the DNA backbone. Double-strand breaks are the most dangerous. Even one can cause cell death. The two most common pathways for repairing double-strand breaks are called homologous recombination and non-homologous end joining. Homologous recombination uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve, but most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging and many kinds of cancer. So if you're looking for a fountain of youth, it's already operating in your cells, billions and billions of times a day. Jadi kalau kita lihat ada beberapa jenis mekanisme yang bisa dilakukan oleh tubuh kita ketika terjadi kerusakan. Yang pertama, kalau kerusakannya terjadi sebelum replikasi, ada yang namanya base mismatch repair dan mismatch repair itu sendiri. Jadi ada base mismatch, ada mismatch repair. Kalau base mismatch itu berarti yang rusak cuma satu basa. Kalau mismatch repairs tadi few nucleotides. Tapi konsepnya sama karena ada enzim polimerase yang akan cek dan double check apakah ada yang salah berpasangan. Contohnya di kelas kalian ada yang sudah berpasangan belum? Belum ada ya. Jadi kalau misalnya tadi kan adenin sama timin nih, tiba-tiba adenin selingkuh sama guanin. Tentu aja polisi akan langsung bilang bahwa, bukan polisi juga ya, maksudnya teman-temannya akan bilang bahwa adenin kamu bukan sama si guanin ya, harusnya sama timin gitu loh. Jadi itu adalah analogi dari proses dari base mismatch atau mismatch repair. Sementara kalau setelah replikasi, kalau kesalahannya terjadi setelah replikasi, ada
yang tadi namanya nucleotide excision repair atau base excision repair. Kalau tadi satu basa, ini nucleotide berarti satu paket sama si fosfat dan sama si pentose atau gulanya. Lalu kalau tadi timbul double strand breaks, contohnya karena tadi gamma ray atau X-ray, ada dua mekanisme, homologus rekombinasi dan non-homologus enjoining. Contoh analogi mudahnya kalau homologus rekombinasi adalah kalau kalian punya buku. Buku kalian halaman 10-nya itu robek, rusak. Tapi kalian butuh halaman 10. Berhubung ada teman yang punya, fotokopi aja nih halaman 10-nya. Mereka mengcopy dari template yang tidak rusak kalau yang homologus. Tapi kalau non-homologus, buku yang rusak itu yang halaman 10-nya nggak ada, is the only book in the world. Jadi kalian nggak punya lagi kopiannya, nggak bisa lagi ngopi dari buku orang lain. Jadi nggak ada template-nya. Terpaksalah kalian akhirnya mereka-reka kata-kata apa yang sih yang cocok untuk mengisi di halaman 10. Kalau tadi kalian lihat gambarnya, dia cuma bagian yang rusak, dipotong, ditrimnya, lalu difuses dengan nukleotide yang tersedia aja. Jadi memanfaatkan apa yang ada, sehingga hasilnya tidak akan seakurat kalau kita punya contoh template yang sama. Sejauh ini bisa dipahaminya, videonya lumayan jelas banget. Itulah konsep yang kalian harus ketahui tentang mechanism repair. Setelah tahu bahwa DNA kita ini ternyata bervariasi antara orang satu dan orang lainnya walaupun dalam presentasi yang sedikit dan menyebabkan perubahan-perubahan yang membedakan satu sama lain dan bahwa ada mekanisme untuk perbaikannya. We all learn that it's okay to make mistakes karena dengan membuat kesalahan kita bisa mempelajari. It's either be a lesson or be a blessing if we make mistakes. So do not scared to make any mistakes because those mistakes can take you somewhere else that you have never. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin bertanya, baik dari online maupun offline. Atau kalau misalnya mau diselesaikan sampai sekarang juga nggak masalah, baru jam 2 kurang kan? Ada yang mau nanya atau udah cukup jelas konsepnya, Dek? Ya, Sultan. Kalau kita bicara tentang mekanisme natural di dalam tubuh, tentu pengontrolannya diserahkan sepenuhnya dengan mekanisme tubuh molekuler, tapi tidak ada mekanisme selektif. Tapi kalau kita berbicara tentang genetic engineering, tentu bisa kita kontrol dengan CRISPR-Cas9 itu loh. Kita bisa memasang probe pengenal bahwa I want to cut this section instead of this. Itu bisa. Jadi makanya sekarang sudah diupayakan ada obat-obat yang genetically engineered untuk membantu penyakit-penyakit genetik ataupun kanker. Oke, yang di belakang tadi mau bertanya ya. Siapa Dek, kamu kemarin yang presentasi ya di Skill Lab ya? Saya tampilkan slide-nya lagi ya.